Oke ya, saya sedang ada di Yaris Cross. Jadi kemarin kita sudah ganti fog lampnya ya. Ini terang jauh, saya berani jamin. Ya, tetapi settingan bawaan pabrik terlalu rendah ya. Kalau dilihat dari kamera sih, karena dia posisinya tinggi ya kamera. Jadi ini terlalu rendah nih fog lampnya. Ya, jadi kita akan adjust agak naik. Dan ini headlamp juga menurut saya terlalu rendah ya. Padahal ini sudah di settingannya posisi paling tinggi nih. Ini udah di posisi paling tinggi. Nah, ini kita turunin. Nah, ini kita turunin. Ya, kita kalau di posisi paling tinggi aja masih terasa rendah, ya. Dan antara headlamp kanan dengan headlamp kiri, kanan masih rendah, kiri masih tinggi. Ya, jadi dia mengadjustnya ini settingnya sistemnya tangga ya. Jadi tangga ya. Jadi harusnya adalah sama, jangan berbentuk tangga. Nah, kita akan adjust ya, coba hari ini kita akan adjust. Jadi saya akan memposisikan ini di posisi paling tinggi, tapi dianya juga tinggi. Jadi kita bisa setting di posisi tengah itu udah tinggi, jadi kita bisa naikin, kita bisa turunin untuk headlampnya ya. Jadi headlampnya terlalu rendah. Dan untuk fog lampnya juga terlalu rendah. Kemarin saya sudah ganti menggunakan kita punya produk LED. Terang banget tetapi kurang jauh ya. Jadi kita hari ini mau adjust supaya dia naik. Nah, kita akan kasih tahu caranya gimana ya. Oke. Saat ini saya posisinya di luar, ini di garasi ya. Nah, ini posisinya rendah ya, walaupun terlihat memang kalau dari sisi samping ya, ini masih menurun ya. Nah, kita akan coba lurusin ya, jadi agak kita setting tinggi ya. Kalau ini dilihat dari depan kan garis cut off-nya masih di bawah garis paralon saya tuh. Itu kan ada garis ya. Nah, ini masih di bawah. Nah, kita akan setting setidaknya naik. Patokan ini sudah pernah buat Toyota Race ya, buat Mitsubishi Expander saya kalau Anda sering mengikuti konten saya. Jadi saya sudah beberapa kali ganti mobil ya. Yang di depan ini, di garasi ini yang saya inapkan ini adalah kali ini Toyota Yaris Cross ya. Dulu-dulunya kita sudah buat setting patokan Mitsubishi Expander di tahun 2018-2019, Toyota Race di 2021 kalau nggak salah ya. Jadi di 2023 ini di Toyota Race ya, kita akan coba setting modalnya hanya modal obeng ya. Jadi di sini nih ada lubang nih buat kita masukkan. Nah, kita bisa putar, kita naikkan ya. Oke, saya ambil dulu obengnya. Nah, kita akan coba. Nah, ini lubangnya ya. Nah, ini lubang buat masukin obeng ya. Kita akan coba masukkan obeng. Nah, kita akan adjust ya. Jadi nah ya, obeng panjang. Kalau dari sini bisa, kita tanpa perlu dari kap mesin. Tapi kalau Anda mau dari kap mesin juga boleh. Ya, intinya adalah memang Toyota menyediakan. Cuman ya gitu tuh lubangnya. Ya, kita nggak tahu nih masuknya kemana. Jadi mesti agak meraba-raba. Kalau agak ribet ya kita mendingan dari atas aja. Dari kap mesin. Intinya gampang kok. Ya, sepertinya susah untuk nyarinya. Ya sudah, kita coba dari kap mesin aja. Setelah kita intip dari dalam ya, dari dalam tuh saya sudah intip tadi ya. Nah, ternyata penancepan obengnya mesti begini nih, miring ya. Jadi miring ke atas. Nah, barulah kita setel tuh. Posisi obengnya ternyata mesti miring. Tadi saya lurus nggak dapet, makanya mesti diintip dari atas. Nah, ini sudah nyangkut obengnya. Nah, kita coba nyalakan dulu ya. Ini fog lampnya sudah on. Nah, kita akan coba adjust ya. Nah, ini kita akan putar obengnya. Ya, Anda langsung saja lihat ke depan ya.
Nah, ini turun. Saya putar balik jarum jam ya. Nah, dia naik ya, kelihatan ya naik ya. Nah, saya juga nggak tahu naik seberapa. Intinya adalah kita harus trial dan error. Jadi kita coba aja, naikin dulu, nanti malam testing ya. Oh, dia ada mentoknya loh. Ini mentok nih, abis nih. Ternyata ini udah paling tinggi nih ya. Ini saya setting udah paling tinggi ternyata nih ya. Naik sih ya, yang kanan sudah naik tuh ya, yang kiri masih rendah. Jadi ini udah paling tinggi nih, dia ada titik mentoknya ternyata ya. Nah, kita akan coba lagi yang sebelahnya ya. Yang sebelahnya kita coba juga, kita adjust naik. Sebelumnya kita intip dulu ya. Nah, ternyata sama ya. Sebelah sini juga tuh obengnya nancepnya harus miring banget ya, membentuk sudut. Nah, kita coba nyalain dulu ya. Nah, kita coba setel, bandingkan dengan kanan dengan kiri ya. Kita akan naikkan sebelah kanan ya. Caranya gampang, tinggal diputar aja. Nah, ini turun. Anda harus mutar berlawanan jarum jam ya. Nah, sama nih. Sama nggak kira-kira? Ya, pakai perasaan aja lah ya, feeling. Feeling. Kelihatannya naikin lagi dikit. Nah, cukup lah ya. Ya, cukuplah. Nanti misalnya kalau kurang ya kita adjust lagi ya. Nah, kalau di tembok ya naiklah sedikit. Yang penting nanti kita bisa ngetes lagi nanti malam, trial and error ya. Namanya juga hobi ya, kita sesuaikan ya. Nah, habis ini kita mau setting bagian headlampnya supaya dia di posisi adjuster paling tinggi, tapi dia di tengah. Ya, kita akan cari setting gigi servonya dulu, cari servo dinamo servonya untuk kita bisa setting ya. Sebentar, saya ambil dulu senter saya di bawah. Ya, kita akan cari gigi servonya dia. Biasanya ada nih. Oh, ini nih. Ini pasti untuk servo untuk naik turun. Jadi tinggal tancepin aja obeng di sini. Biasanya ada tulisannya up and down. Nah, bener kan? Di sini ada tulisannya tuh. Balik jarum jam up, searah jarum jam down. Ya, ini untuk naik turunnya. Nah, kalau ini biasanya untuk left atau right nih. Mana ada tulisan keterangannya? Oh, headlampnya buatan Koito loh. Ini ada tulisannya Koito. Ya, ini untuk, nah ini L ke searah jarum jam, right, balik jarum jam. Jadi kalau Anda merasa kurang ke kiri atau kurang ke kanan ya Anda setting di sini. Nah, kalau ini saya merasa terlalu rendah pada saat adjusternya udah di posisi paling tinggi gitu ya. Jadi kita sekarang mestinya adalah pasang adjusternya di, dia kalau nggak salah ada 5 poin ya. 5 poin itu maksudnya ada 5 titik setelan. Nah, 5 titik setelan itu mestinya adjusternya itu di posisi tengah ya, 2 atau 3 mestinya. Di posisi 2 atau 3, posisi itunya tengah. Nah, jadi kita bisa main tinggikan dan kita bisa main rendahkan ya, mestinya seperti itu. Tapi ini di posisi paling tinggi, rendah ada 0. Oh, di 0 nih sekarang nih. Paling tinggi 0, paling rendah 5 ya. Jadi sekarang posisinya 0 itu paling tinggi. Nah, kita mau bikin taruh deh di 2 aja, paling tinggi 2. Sorry, bukan paling tinggi 2, tetapi 2 itu harus di tengah. Jadi kalau kita mau tinggikan, kita akan nolkan, mau rendahkan bisa. Jadi sekarang harusnya mobil di start ya, mobil di start supaya
servo adjusternya jalan, baru kita setting. Nah, dia turun tuh. Nah, dia turun. Kalau kita matikan bisa nggak ini dari sini? Oh, nggak bisa. Oh, bisa. Berarti tanpa nyalakan mesin bisa. Jadi udah paham. Oke. Kita coba tancapkan obeng dulu. Ya. Nah, fog lamp kan bawah. Ini headlamp. Nah, posisi begini menurut saya kurang tinggi loh. Ya, tapi kalau dilihat begini sih udah tinggi. Tapi merasa kurang tinggi, nggak apa-apa. Kita tinggal adjust ya. Dengan obeng. Aduh, dengan obeng ke sini nih. Tancapkan obeng kembang di sini. Kebetulan enak banget ya, obeng saya karatan, jadi kuning kelihatan tuh besinya. Langsung ke gigi servo ini. Nah, di sini ada bacaan up and down. Kalau down searah jarum jam, up balik jarum jam. Berarti kita putar balik jarum jam nih untuk menaikkan. Nah, menaikannya berapa? Mendingan pakai patokan putaran ya. Saya mutar berapa kali nih? Biasanya saya matokin di sini nih, ada hitam-hitamnya nih. Ya, kita naikin 3 putaran deh. Kita coba matikan dulu, takutnya giginya itu kan dia bekerja. Bisa tuh berputar. Ya, udah lebih tinggi nih dikit. Ya, udah naik ya. Ya, udah naik ya. Cukup lah ya, saya rasa. Nah, kita tinggal yang sebelah sini juga. Kita juga trial and error ya. Jadi maksudnya adalah sambil mencoba, nanti malam ya jalan gitu loh. Udah balik jarum jam. Naik ya. Ya, saya rasa cukup lah ya. Kita juga sambil trial dan error. Nanti malam kita coba lagi ya. Kalau kurang ya tinggal adjust lagi kok. Gratis ini nggak bayar. Yang penting kita tahu skillnya ya. Kalau saat ini kondisi mesin mati, bisa nggak kita coba mainin adjusternya?
Oh, bisa ternyata. Nah, ini posisi paling rendah. Nah, ini posisi paling tingginya. Wih, tinggi banget ya. Tinggi banget. Ya, sampai nanjak. Tapi nggak apa-apa. Memang kita tujuannya kan di posisi paling tinggi harus tinggi. Nah, kita settingnya di nilai 2 saja. Nah, ini turun 1. Nah, ini posisi paling tinggi. Ini posisi paling bawah. Nah, kalau saya melihat begini, headlamp kiri kelihatannya kurang tinggi sedikit, ya. Putarnya kurang banyak. Jadi kita coba adjust lagi sedikit. Kita akan setting balik jarum jam, naikin dikit. Cukup ya. By feeling aja sebenarnya, ya. Pakai feeling. Oh, tapi kenapa naik kiri dan kanan nggak sama ya? Antara kiri dan kanan servonya nggak sama nih. Ya, kira-kira begitu. Ya, nanti kita trial error lagi. Jadi saya sudah memandu Anda bagaimana caranya untuk setting tinggi rendah lampu mobil Toyota Yaris Cross. Oke, terima kasih.